Gunung Everest, dengan ketinggian 8.848,86 meter atau 29.031,7 kaki di atas permukaan laut, merupakan puncak tertinggi di bumi dan menjadi tujuan pendakian utama bagi banyak pendaki gunung dari seluruh dunia. Namun, selain kesulitannya yang ekstrim, Gunung Everest juga mempunyai sejarah panjang yang berhubungan dengan misteri, mitos, dan kisah-kisah keangkeran. Berikut adalah beberapa kisah dan legenda terkenal yang berkaitan dengan keangkeran Gunung Everest. Penduduk setempat terutama komunitas Sherpa memiliki keyakinan kuat tentang roh-roh gunung yang mereka sebut Yeti atau manusia salju. Yeti sering digambarkan sebagai makhluk mirip kera besar yang tinggal di pegunungan Himalaya. Meskipun belum ada bukti ilmiah yang konklusif tentang keberadaan Yeti, banyak pendaki mengaku melihat jejak kaki atau sosok makhluk tersebut. Sejak pendakian pertama ke puncak Everest, lebih dari 300 orang diketahui meninggal di gunung ini. Banyak dari jenazah tersebut tidak pernah ditemukan atau tetap berada di gunung karena sulit untuk diangkat. Beberapa pendaki melaporkan melihat penampakan atau mendengar suara-suara yang mereka percaya berasal dari pendaki yang telah meninggal. Pada ketinggian di atas 8.000 meter, Everest memiliki apa yang dikenal sebagai zona kematian. Di sini ketersediaan oksigen sangat rendah, suhu sangat dingin, dan tekanan udara sangat tipis. Banyak kematian terjadi di zona ini. Dan beberapa pendaki melaporkan halusinasi atau perasaan aneh yang mungkin dikaitkan dengan kekurangan oksigen. Salah satu titik rujukan yang tragis adalah Green Boots, julukan untuk seorang pendaki India yang meninggal tahun 1996 dan jasadnya masih berada di sepanjang rute pendakian. Tantangan psikologis adalah kondisi ekstrim, kelelahan dan kekurangan oksigen yang dapat membuat halusinasi, kebingungan dan kadang menimbulkan perasaan takut. Gunung Olympus, terletak di Yunani, juga dikenal gunung tertinggi di negara itu, tetapi juga memiliki arti mendalam dalam mitologi Yunani kuno. Gunung ini dipercayai sebagai kediaman para dewa dan dewi Olimpian, yang dipimpin oleh Zeus. Mitos dan legenda gunung ini memberikan aura keajaiban dan misteri. Dalam mitologi Yunani, Olympus dianggap sebagai rumah bagi para dewa, dewi utama termasuk Zeus, Hera, Apollo, Artemis, Athena, dan lainnya. Di puncak gunung ini para dewa dikatakan sering mengadakan perjamuan dan merayakan kemenangan mereka. Pertempuran Titanomachia dalam legenda Yunani, perang besar terjadi antara para dewa Olimpian dan Titan. Setelah kemenangan para dewa, banyak Titan yang dikurung di Tartarus, tapi Olympus menjadi tempat berkuasanya para dewa Olimpian. Mitos Prometheus yang mencuri api dari para dewa untuk memberikan kepada manusia, dipunis oleh Zeus. Meskipun kisah ini tidak secara langsung berkaitan dengan keangkeran Gunung Olympus, tetapi hubungannya dengan kekuasaan dan murka para dewa memperkuat aura di gunung ini. Di puncak Gunung Olympus dikatakan ada gerbang awan yang menjaga kediaman para dewa dari manusia dan makhluk lainnya. Hanya dewa-dewi dan beberapa pahlawan terpilih yang diizinkan masuk. Ada beberapa kisah tentang manusia yang mencoba mendaki atau bahkan menantang para dewa di Olympus, tetapi biasanya berakhir tragis. Ini menggambarkan bahwa Olympus adalah tempat yang terlarang bagi manusia. Gunung ini menjadi tujuan populer bagi pendaki dan pecinta alam. Aura mistik yang ditimbulkan oleh mitologi Yunani membuatnya tetap menjadi tempat menarik dan penuh misteri bagi banyak orang. Gunung Fuji adalah gunung berapi aktif di Jepang, dan merupakan salah satu simbol paling dikenal dari negara tersebut. Dengan ketinggian 3.776 meter. Ini adalah puncak tertinggi di Jepang, seiring dengan keindahannya. Gunung Fuji juga memiliki kisah misteri dan legenda yang berkembang dalam budaya Jepang. Seperti banyak gunung ang lainnya di dunia, Gunung Fuji memiliki pertapa yang melakukan meditasi dan praktik di lerengnya. Beberapa dari mereka dikatakan telah mencapai pencerahan atau kekuatan khusus. Sebelum pengaruh Buddhisme, agama asli Jepang Shinto menyembah Gunung Fuji sebagai sebuah dewa,
masih ada beberapa kuil Shinto di sekitar gunung ini yang menjadi saksi bisu kepercayaan kuno tersebut. Beberapa pendaki melaporkan pengalaman aneh saat mendaki Gunung Fuji. Seperti mendengar suara-suara yang tidak dapat dijelaskan, melihat bayangan, atau merasa diikuti oleh sesuatu. Aokigahara adalah hutan bunuh diri. Di kaki Gunung Fuji terdapat hutan yang dikenal sebagai Aokigahara atau lebih populer sebutan hutan bunuh diri. Selama beberapa dekade banyak orang pergi ke hutan dengan niat untuk mengakhiri hidup mereka. Sehingga tidak heran jika hutan ini memiliki reputasi sebagai salah satu tempat paling berhantu di Jepang. Mitos Fujin Dewa Angin dan Raijin Dewa Petir sering dikaitkan dengan Gunung Fuji. Menurut beberapa legenda, Raijin tinggal di Gunung Fuji dan Fujin bertugas untuk menjauhkannya, sehingga gunung ini tidak meletus. Mitos legenda peri bunga ceri cerita rakyat tentang seorang putri yang hidup di Gunung Fuji bernama Konohana Sakuya Hime. Ia dikatakan sebagai Dewi Bunga Sakura yang melindungi gunung tersebut, saat suaminya menuduhnya tidak setia. Ia membakar dirinya untuk membuktikan kesuciannya dan kembali dengan selamat, sehingga mewujud sebagai bunga sakura. Gunung St. Helens terletak di Washington, Amerika Serikat, yang paling dikenal karena letusannya pada tahun 1980 yang sangat dahsyat. Meskipun gunung ini tidak memiliki keangkeran yang mendalam seperti beberapa gunung lainnya, tetapi terdapat beberapa cerita dan legenda yang berkembang. Khususnya di kalangan penduduk asli daerah tersebut. Suku asli Amerika tersebut seperti suku Yakama memiliki legenda tentang gunung tersebut. Salah satu cerita tentang salah satu dari 3 gunung berapi yang berperang untuk memperebutkan kasih seorang putri gunung dengan St. Helens sebagai putri, ketika 2 gunung lainnya yakni Mount Adams dan Mount Hood berperang untuk mendapatkan kasihnya, St. Helens meletus karena kemarahannya. Penampakan makhluk kriptid, daerah sekitar Pasifik Northwest, termasuk kawasan Gunung Santa Helens terkenal dengan penampakan Bigfoot atau Sasquatch. Meskipun tidak ada bukti konkret tentang keberadaannya, beberapa cerita mengaitkan hal ini dengan energi besar yang dilepaskan saat gunung meletus. Gunung Lawu yang terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, Indonesia. Tidak hanya dikenal sebagai tujuan pendakian yang populer, tetapi juga memiliki sejarah spiritual dan misteri yang mendalam. Banyak kisah dan legenda yang berkembang di masyarakat setempat dan pendaki tentang keangkeran Gunung Lawu. Ada kepercayaan bahwa Gunung Lawu terdapat pintu gaib yang bisa menghubungkan dunia manusia dengan dunia lain. Beberapa pendaki mengaku merasakan kehilangan waktu atau merasa di tempat yang sama meskipun sudah berjalan cukup lama. Meskipun jarang terjadi ada pendaki yang menghilang di Gunung Lawu. Beberapa dari mereka ditemukan dalam keadaan bingung atau amnesia. Sementara yang lain tidak ditemukan. Karena dianggap sakral dan angker, sebelum mendaki, diharuskan membaca doa. Meminta izin pada penunggu gunung atau melakukan sesajen sebagai bentuk penghormatan. Makam Raja Mataram kuno di lereng Gunung Lawu terdapat beberapa candi, termasuk Candi Ceto dan Candi Suko. Ada kepercayaan bahwa kawasan ini merupakan tempat pemakaman Raja-Raja Mataram kuno. Oleh karena itu banyak yang meyakini bahwa area sekitar candi memiliki energi spiritual yang kuat dan bisa terasa oleh beberapa orang. Sunan Lawu atau yang dikenal dengan Prabu Joko Bandung, menurut cerita, adalah seorang pertapa yang sering melakukan meditasi di Gunung Lawu. Beberapa orang percaya bahwa energi dari Sunan Lawu masih terasa di gunung tersebut. Banyak pendaki yang mengklaim pernah mengalami kejadian gaib saat mendaki Gunung Lawu. Mulai dari mendengar suara gamelan, tembang Jawa, hingga suara orang berdoa atau bertapa. Ada juga yang mengaku melihat penampakan sosok laki-laki atau wanita berpakaian tradisional Jawa. Beberapa pos atau shelter di jalur pendakian memiliki energi yang kuat atau angker. Salah satunya pos ketiga Pasar Bubrah. Banyak para pendaki yang mengalami gangguan saat beristirahat atau berlemah di pos tersebut. Gunung Nyiragongo terletak di Republik Demokratik Kongo, dekat perbatasan Rwanda. Ini adalah salah satu gunung berapi paling aktif di dunia dan terkenal karena danau lavanya yang besar dan seringkali berubah-ubah.
Meskipun kebanyakan ketenaran gunung ini berkait dengan aktivitas vulkaniknya. Ada beberapa cerita dan kepercayaan lokal yang berkaitan dengan misteri atau keangkeran gunung ini. Ketenaran Nyiragongo berpusat pada geologi dan ancaman yang diberikan pada penduduk lokal. Sebagai gunung berapi aktif, sering meletus, penduduk setempat memiliki kepercayaan mitos tentang roh atau entitas yang berhubungan dengan gunung tersebut. Kekuatan vulkanik sering dihubungkan dengan kekuatan gaib atau kemarahan roh gunung. Letusan Gunung Nyiragongo pada tahun 1997 dan 2002 menyebabkan banyak kematian dan pengungsian. Kawasan ini cukup terpencil dan sulit dijangkau, terutama adanya daerah konflik. Kawasan yang jarang dikunjungi seringkali dikelilingi cerita misteri yang menambah keangkeran. Sering mengalami perubahan iklim yang mendadak, kabut tebal, atau fenomena alam bisa menambah suasana misteri di gunung tersebut. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan bunyikan lonceng.